oren ataupun love merah. Dan ini dia Lane of Dawn bersama Nevin dan juga Chippy. Dan buat kalian yang lagi cari mabar, yang kalian susah dan stuck di Epic, langsung buruan download Lita. Karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Kini Rival mengarah karya Purple Buff, begitu pun juga dengan Ashe. Tidak ada gangguan yang berarti bagi kedua belah jungler kita, di mana mereka bisa mengamankan jungle tersebut dengan aman nyaman mental, tapi di area top lane tidak terlihat aman, di mana Lele Pingkan diberikan gempuran dengan adanya Vivian dan juga Fumi Echo yang membuat dia harus mengerikan HP dan mundur berlindung di balik turret. Masih fokus di area lane masing-masing, tapi terlihat juga dari seorang Angie yang kali ini bakal lebih ke backup ke arah Queenie. Dia mau fightnya lebih powerful lagi di area mid game-nya, sementara Vivian begitu agresifnya untuk masuk ke area turret mengejar Lele Pingkan sejauh yang dia bisa. Sementara kembali lagi ke arah gold lane, karena dari seorang Queenie pun udah mulai memberikan satu surprising dari area semak-semak dan tarikan buat dari seorang Angie yang berhasil connect kill. Tentunya di early ini belum terlalu menyakitkan untuk seorang Queenie, that's why Angie ada di area gold lane. Yes, kita bisa lihat juga di mana Chell juga masih PD juga untuk memberikan backupan, mengingat ini masih level 2, jadi nyawanya dia juga nggak terlalu terancam untuk melakukan plating juga ke area gold. Terlihat dari segi Chell masih belum mau mundur ke area belakang, dia berisi keras untuk memukul mundur minion yang didorong dan tidak memberikan celah untuk Queenie bisa melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut. Meanwhile di area top lane, Fumi Echo masih berisi keras untuk bisa mempertahankan dari segi objektif turret, walaupun kita bisa lihat juga udah ada startup Iron Hook yang dibuka. Vivian memberikan backupan yang cukup optimal membuat Chell masih pede untuk tidak pulang. Ini dia dari seorang Ashe langsung memberikan satu surprise di Tempest of Light, bahkan harus ditrigger oleh seorang Vival, tapi belum ada korban jiwa yang terjadi. Di 2 menit yang pertama mereka masih sama-sama sabar. Alchemika hanya mencoba untuk memberikan pressure sama seperti di area atas, di mana Lele Pingkan yang kali ini akan nge-clear karena wave-nya dengan cuttingan yang dia punya. Dia punya regen yang begitu banyak juga. So, mereka bakal bergeser juga ke area turtle sejauh ini. Benar sekali, turtle udah mulai di setup gitu saja Alchemika. Kita bisa lihat Vivian sibuk untuk mendampingi seorang Chell, membuat dia tidak sempat untuk melakukan mengamati ke area objektif turtle, sehingga Alchemika mengambil objektif tersebut dengan sangat free, tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan dia memberanikan diri untuk mengambil Rokos dan dimiliki Vival dalam bahaya, dan bahkan Vival still survive dari gempuran yang diberikan oleh seorang Ashe. Vival coba untuk play mundur, tapi Angie datang dengan sangat tepat waktu yang buat Purple berhasil ya ciptakan slot dari Lord Vilka. Bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi Ciri pun masih bisa selamat walaupun Ashe datang untuk memberikan backupan damage di area mid lane. Iya, tapi ini what a nice play dari seorang Angie. Satu eliminasi berhasil diamankan di awal. Dia juga bisa ngedodge adanya damage yang coba untuk masuk. Dan ada sedikit fun fact lagi, Johnson pernah digunakan Vivian di WSL season yang ketiga ya, dimana itu lama ya, 2 season lalu terakhir digunakan. Udah lama banget, dan kini hadir lagi di permukaan lane top lane yang gaming digocek dengan adanya Black Shoes yang dipukul seorang Kyogoy, dan bahkan Kyogoy pun masih bisa selamat, tapi kini Vivian masih belum mau berhenti. Dan kita bisa lihat juga di mana supir tanpa sim di situ udah mulai muter-muter untuk mencari momentum dan langsung melakukan tabrak lari terhadap satu hero dari RRQ Mika. Nah, masih belum ada target, tapi ini dia ada seorang Angie yang bakal jadi satu tabrakan pertama dari seorang Vivian, dan langsung berhasil dari kita tidak begitu baik ini. Dari bagian belakang memberikan backupan damage, tapi Kyogoy begitu menyakitkannya dengan Angry Gloom yang begitu jahat kali ini. Bahkan memberikan adanya satu recall untuk seorang Vivian. Meanwhile, Chell masih bisa bertahan dengan begitu kuatnya di bagian bawah. Begitu juga dari Fumi Echo yang menghadapi Lele Pingkan di area atas. Sedari tadi ini benar-benar Infinity War banget. Fumi Echo nggak mau pulang, dia benar-benar nggak memberikan celah untuk Lele Pingkan. Begitupun Lele Pingkan yang sedari tadi memberikan efek struggling buat Fumi Echo yang mau Fumi Echo pulang. Lagi-lagi kita bisa lihat juga di mana dari segi Vivian-nya udah mulai langsung menabrak seorang Ashe, tapi Ashe masih bisa bertahan close menjedot ke arah Kyogoy, dan juga Ashe, tapi Ashe masih bisa mundur banget. Begitu pun juga dengan Kyogoy. Like yourself, dari segi tubuh dari seorang Kyogoy membuat Kyogoy masih bisa selamat mundur ke area belakang. Iya, kali ini benar-benar agresif banget yang kita lihat dengan Ribo Johnson. Kali ini mereka bakal coba untuk tabrak semua gangguan yang masuk ke area buff, membuat dari seorang Vival bakal punya space yang lebih banyak lagi. Tapi berhadapan dengan seorang Angie bukan jadi hal yang mudah, karena seorang Kyogoy bahkan berhasil itu bahkan ditukar langsung dari seorang Cini. Angie udah mulai mendekat, akhirnya masih ditahan karena Tempest of Blade pun berhasil dibuka oleh seorang Vival. Dan lihat, itu aim yang udah bagus banget, tapi Vival punya mobility speed yang lebih tinggi dibandingkan yang kita ekspektasikan. Dan juga dari seorang Fumi Echo yang udah mulai berjaga-jaga di area river. Benar banget, ini dari tadi ya, dari segi Vivian udah benar-benar muter mengitari Land of Dawn untuk langsung mencari target operasi tabrak larinya, dan kini dia langsung mengarah ke area objektif jungler dari Mika, di mana Ashe masih bisa bertahan. Flex itu di bawah itu, tapi Ashe langsung tumbang di tangan seorang Vivian, tapi nggak mau lebih di mana dari sisi satu hero mid lane, dari segi god laner Bigot Trollera pun lalu tumbang begitu saja. Jungler ditukar
ditukarkan dengan ada 2 hero ini agak terlalu mahal buat Bigetronera. Iya, ini counterplay yang bagus banget dari RRQ Mika, cara mereka ngedocha, cara mereka membalikkan keadaan, apalagi dengan adanya Kyogoi, Black Shields-nya. Itu satu trigger yang mahal banget tadi kita lihat. Dia bisa menyelamatkan beberapa teman-temannya juga beberapa kali. So, ini waktunya reset untuk kedua tim. Masih di 5 menit yang pertama bakal jadi game yang cukup keras dengan 5 menit aja kita udah bisa melihat gitu betapa kuatnya dua tim kali ini, dan Vivian yang udah mulai berjalan-jalan lagi di area bawah cari lagi target berikutnya. Siapa lagi yang bisa dia tabrakin, apalagi udah ada setup dari seorang Cini. Pergerakan dengan Sengin Clown-nya membuka satu informasi penting karena seorangku ini, tapi jangan lupa masih ada battle mirroring image yang dimiliki, tapi dia tabrakan setelah ada satu informasi berharga dan langsung di backup oleh seorang Cini maupun seorang Chell dengan spray down-nya. Edgy dalam bahaya juga, Kyogoi yang akan memberikan balasan dengan Agri Gloom-nya, tapi ternyata belum cukup. Ada seorang Vivian yang akan segera mendekat lagi dan Vival datang, tapi masih ada Black Shields yang bisa di-trigger. Chell gak mau kalah dengan Flicker pun. Dia kali ini berhasil mengeksekusi satu hero penting dari RRQ Mika, dan lihat pergerakan dari seorang Vivian yang gak takut banget, gak kenal mati, kali ini lari sejauh-jauhnya supaya bisa selamat dan mendapatkan kesempatan yang kedua. Bigetronera sudah mulai memanas, lagi dari bumi ekor habis ini berhasil connect lagi oleh Pinker dalam ancaman, tapi masih ada beberapa skill atau source yang bisa dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Squirtle Inferno, Vengeance semua diaktifkan buat Lele Pinkan bisa men-sustain dealing damage yang diberikan, dan bahkan kita bisa lanjutkan di pada Fumi. Gak mau terlalu overcommit, tapi di area bottom itu sudah blessing 2 dibuka begitu saja, disusul dengan area bloodhunt yang dibuka seorang NG. Dia benar-benar komit untuk bisa mempick off ke area God Lane dari Bigetronera membuat Chell lagi-lagi harus tombang 2 kali dia terpick off, membuat dari Chell pun harus bisa mengoptimalkan langkahnya. Vival kini udah mulai jadi bulan-bulan dia bertengger di area tembok melalui fan space-nya untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Pinkan, karena kini Wave Minon udah mulai masuk. Dia langsung mendarat ke area daratan untuk melakukan clear tolong Wave Minon yang ada. Dan kini di area top lane, Ash yang sedari tadi melalang buana mengambil possibility jungle yang diambil, nggak mau terlalu over kami untuk memaksakan team fight. Dia prefer untuk muter lagi sambari men-set up Turtle tentunya, mengingat Turtle yang sudah hadir di menit kita yang ke-7 kali ini. Oh iya, ini Turtle yang bakal coba untuk diperebutkan, tapi Vivian seperti biasa udah masuk dalam mobilnya, udah bersiap-siap juga langsung mereka tabrakan dan nge-trigger ada satu Black Shield karena seorang Kyogoi jadi satu informasi berharga, tapi NG Council udah mulai terbuka juga di sana. Seorang Chell bakal coba untuk memberikan sedikit backup karena Vivian dalam bahaya dengan Blessing Duet yang dikeluarkan oleh seorang Kui ini, berhasil dapat satu eliminasi tambahan lagi untuk RRQ Mika. Yes, Vivian gak bisa selamat mengingat gempuran diberikan terlalu banyak, itu membuat dia harus tumbang. Dan kini dari sisi Beatrol tidak ada satu hero yang bisa diutus untuk mengamati pergerakan dari area Turtle, ini membuat dari segi Vival udah mulai mengoptimalkan pergerakan langsung dengan satu back, namun pembayarannya cukup mahal yang membuat tubuh dari seorang Vival pun langsung ditumbuk begitu saja, dan damage di belakang seorang Ash membuat dia pun harus tewas. Ini pembayarannya cukup konstan dan bisa dibilang gak berarti apa-apa dari Lord dari Turtle yang berhasil di-secure oleh teman-teman Bigetronera. Nyawa ditukar Turtle sih menjadi satu hal yang ya kita nggak tahu ini bakal untung atau merugikan, karena sejauh ini sebenarnya perbedaan dari segi ekonominya nggak terlalu jauh. Menit yang ke-8, tapi tabrakan dari seorang Vivian kali ini belum connect ke arah siapapun juga. Beberapa pemain dari RRQ Mika masih punya space yang cukup luas, tapi masalah di area atas Bumi Echo udah mulai strong. Meskipun memang ada perbedaan level di sana, tapi ternyata di sisi lain Cini dalam bahaya ketika langsung tabrak oleh empat pemain sekaligus. Vivian mencoba memberikan sedikit bantuan, namun nampaknya belum cukup resource yang mereka punya dari Bigetronera. Wow, kita bisa lihat juga di mana di area top lane udah tiba-tiba terjadi. Kita bisa lihat juga di mana Pinkan terjadi bulan-bulan dari warga Bigetronera membuat dia harus tombang dengan ini menjadi bakal seorang Vival. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari 3 hero kita masih bisa bertahan. Kita bisa lihat juga udah ada satu buah Vivian yang muter-muter dan masih belum mau menargetkan tabrakannya karya satu hero. Vival sedari tadi masih berjuang untuk menahan dan bahkan mundur dari gempa yang diberikan, dan Vivian dia menabrakkan diri di target yang tidak tepat buat dia harus tumbang. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari Blood hanya mengarahkan seorang tarik lagi mancing mantap pada mengarahkan seorang Vival buat Vival harus tumbang. Looking for another kill di mana Ash coba untuk mengoptimalkan posisinya mengarahkan seorang Chell, tapi Chell masih punya flicker, dia masih bisa flick out ke arah belakang dan tidak menjadi korban jiwa dari damage yang diberikan oleh seorang Ash. Itu Black Shields yang benar-benar tepat banget dari segi timingnya. Tapi sahabat, turunin tempo untuk kedua tim, dan juga buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton 27.000 viewers, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe-nya, karena keseruan kita belum berakhir sampai di sini. Vivian udah mulai masuk ke mobil lagi nih, akan ada berarti tabrakan-tabrakan selanjutnya yang dikeluarkan, apalagi dengan Lord yang sudah mulai respawn di menit yang ke-10. Widih, dia supir kita udah mulai menabrakkan dirinya karena satu hero, dan bahkan di follow dengan satu buat NG dalam bahaya, tapi NG still survive dan bahkan dia pun masih bisa menghindari serangan dari backface di belakang seorang
Arancini. Tapi tidak dilepingkan, dia masih bisa mundur dengan Molten Sesnya. Ternyata tidak ada korban yang bisa didapatkan dari area tabrakan yang dibuka dan di-create oleh seorang Vivian di area mid lane. Iya benar, dari kedua tim kali ini sama-sama sabar dan kita bakal lihat sedikit untuk itemization ya, karena untuk Queenie di area mid game kali ini dia udah punya DHS Golden Staff yang pastinya akan ngebuat dia bakal semakin powerful. Vivian udah respect ke arah Athena di sana dan juga kembali lagi dalam gamenya karena tabrakan dari seorang Vivian berhasil connect lagi meskipun gak ada backup damage yang masuk karena hanya ada seorang Fumi Eko di area tersebut. Bisa memang mukul mundurkan oleh Pinka tapi belum ada eliminasi yang mereka harapkan berhasil mereka dapatkan. Dan sementara itu distilah juga dari Arancini bersama seorang Vival, 2 damage output yang cukup besar juga kali ini hanya memberikan pressure tambahan ke arah Alchemica. Biasanya gertakan manja yang dibuka ini membuat 2 hero tersebut mundur ke area belakang. Dari Alchemica terlihat adanya 1 buah Malefic Roar yang sudah dikantong oleh seorang Vival. Di sini di area mid lane kita bisa lihat juga Fumi Eko udah mulai bergabung, membaur untuk bisa meng-create momentum. Terlihat Vivian juga udah mulai berubah kembali sebagai mode supirnya. Dia sudah siap untuk melakukan targeting, tapi dari segi Lord kita masih belum ada setup dari kedua belah pihak. Vivian masih muter-muter aja. Ngapain Vivian? Dan kini juga di area top lane, Vival juga udah mulai mengoptimalkan posisinya untuk melakukan clearing terhadap wave ini agar bisa menculik setidaknya 1 objektif turret milik Alchemica. Ya ini setup Lord juga dilakukan. NC 1 Iron Hook belum berhasil connect, tapi itu bakal jadi 1 informasi yang dimanfaatkan oleh Bigeton Era. Flickernya bisa menghindari adanya heavy spin dari Fumi Eko dan lihat damage yang masuk ke arah seorang Queenie itu kayak benar-benar langsung menguras setengah darah yang pastinya ngebuat seorang Queenie nggak bisa terlalu banyak berada di area terdepan. Battle Mirror Image bakal jadi 1 harapannya, namun Vivian tabrakannya kali ini nggak membawa siapapun di belakang sana dan membuat dari seorang Vivian dengan baik ketika AS berhasil menonjok dengan 1 bola saja dan Vivian harus langsung dihilangkan ke arah base. Yes, Bigetron Era kekurangan kuantitas ini yang coba untuk dimanfaatkan oleh Alchemica. Mereka coba untuk mulai mempoking Lord yang pertama, setengah dari health bar Lord tersisa. Damage yang diberikan Cini udah terlalu sakit, memakan health bar dari Yeji dan juga Gyogoy. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Fumi Eko sudah mulai maju ke depan. Lord ditarikkan dari territorial. Kita bisa lihat juga di mana 1 buah hit spin langsung menjepit ke area 1 dan di follow dengan ada 1 buah divine sword yang dibuka oleh seorang Vivian datang dari belahan bumi bagian atas. Dan bisa lihat juga di mana Chell tertinggal. Chell langsung menjadi jawabannya. Ini yang membuat dari Alchemica nggak mau kalah, begitu pun juga dengan Bigetron Era. Lord lagi-lagi dipoking oleh Alchemica seakan-akan mereka tidak takut di-steal oleh Vival karena kini pun tabrakan lari udah lagi-lagi mengarah karena lepingkan skill survive yang masih coba untuk menahan gempuran yang diberikan, tapi Anji harus tidak selamat. Tapi Lord dibalaskan dari meninggalnya NG di area hutan. Ya berarti pertukaran antara NC dan Lord kali ini, pertukaran pemain dari Alchemica. Dan kita bakal lihat untuk beberapa detik selanjutnya sambil menunggu adanya Lord muncul dalam lane of the pastinya manajemen wave akan dilakukan oleh seorang Vival dengan mobilitas yang emang udah tinggi banget. Tapi kalau kita perhatikan damage dari seorang Cini di menit yang ke-13 itu benar-benar sakit banget dan dia targetingnya selalu ke arah hero-hero yang emang nggak punya sustainability yang tinggi seperti Kyokoi ataupun seorang Queenie, dan dia bisa jaga posnya dengan cukup baik meskipun banyak banget yang bisa masuk ke bagian belakang. 2 kali terculik untuk seorang Cini. Cepat sekali. Jadi kita akan lihat tentunya dari Bigetron Era mereka harus mulai mengoptimalkan defense mekanisme mereka tentunya karena kini Lord akan mulai berjalan ke area bottom lane. Vivian kali ini coba untuk mulai cari target tabrak operasinya tentunya. Dan kini dia masih muter-muter aja. Di sisi lain kita bisa lihat juga di mana dari Vival mengarah ke area objektif orange buff. Inner turret yang ada di area bottom lane tak tertolong sehingga dari Bigetron Era hanya bisa merelkan objektif tersebut. Tapi kini dari Lordnya udah mulai dikawal juga oleh Queenie dan kawan-kawan, dihadang. Ini masih Lord yang pertama, ini membuat Lordnya pun nggak langsung jump in ke area Pistara yang mereka lebih Bigetron Era. Ya, hanya bisa untuk memberikan beberapa damage tambahan aja, apalagi dari Alchemica bisa ngedapetin 2 inner turret dari kita juga dari bagian bawah. Tapi dari Tres, 1 pukulan langsung masuk ke arah seorang Vival yang langsung gede potong lagi Fumi Eko. 1 flicker udah tertrigger, jadi informasi yang cukup berharga. Saya ingin kode karena 2 pemain dan tabrakan mau dari seorang Vivian langsung mendapatkan beberapa korban di sana. 1 pemain hilang. Edgy yang memang menjadi pemain penting, tapi Queenie Battle Mirror Image still survive sejauh ini dan Ash dalam bahaya. Tapi lagi-lagi ini surviving skills yang benar-benar luar biasa dari Alchemica terus-menerus ditujukan di game kali ini, Civis. Ya, benar banget nih dua-duanya benar-benar sama-sama kerat banget, sama-sama create momentum walaupun dari segi objektif turret ini dilihat Alchemica, begitu pun juga dari segi perekonomian, tapi masih ada chance untuk Bigetron Era bisa mengembalikan keadaan gitu. Kita akan lihat tentunya titik balik apa yang bakal didapatkan oleh Bigetron Era karena sejauh ini Vivian yang tadi menabrak itu setidaknya meminimalisasi 1 hero yang tumbang dari Bigetron Era, dan itu benar-benar wise decisions banget. Dan dari segi Vival dia langsung mengarah ke area purple buff, dikawal dengan beberapa hero agar tidak ada gangguan yang berarti.
Vivian sudah lagi kembali menjadi rapid touchdown-nya. Dia udah mulai menargetkan posisinya untuk menabrakkan ke area satu hero yang dimiliki oleh RRQ Mika. Mika nggak mau terlalu overcommit, dia prefer untuk hold possession terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu barbarly untuk maju ke area depan untuk melakukan manage terhadap wave minion. Sambil menunggu juga karena Lord kita yang kedua pun akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Oke, ini dia dari bagian Renera. Vivian cukup menabrak di area semak-semak bagian tengah. Tapi ternyata belum cukup adanya damage bantuan. Waduh, dari Sementara belakang. Angie dan Ash bakal melakukan flanking ke bagian belakang, tergigit sudah. Satu pemain itu seorang Jini double ada backup dengan berhasil duet seorang Queenie. Kali dia berhasil mencetak satu immortal. Masih ada beberapa backup lagi namun habis dan seorang Purway akan mencoba untuk memberikan satu acak-acakan dan Ash masuk ke bagian dalam. Gak kena ampun kali ini kan. Maaf, kali ini dari seorang Ash. Dan Vival hanya bisa mulai dari kejauhan dari area tembok mencoba memberikan sedikit pembalasan setidaknya supaya gak rugi-rugi banget. Tapi ini hanya membuat dari RRQ Mika semakin lapar lagi, semakin ganas lagi untuk langsung masuk ke area base berikutnya. Satu base red hilang dan ini dia dua pemain tempat offset dibuka. Vival masih punya kesempatan yang kedua. Namun kita bakal melihat Vivian apakah bisa survive menghadapi 5 pemain sekaligus. Dan ternyata last man standing Vival dalam bahaya dari dia. Game kemenangan untuk RRQ Mika di game yang pertama. Congratulations. Wow, what a play game. RRQ Mika. Mereka berhasil mematahkan gameplay dan bahkan memecahkan game